Bentar, agak lemot. Oke, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran untuk menghadiri perkuliahan Skilab pada tendon rilis dan tendon lengthening. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kajian kita di sini terkait dengan tendon rilis. Tendon rilis di sini adalah prosedur pembedahan untuk memotong, melalui atau melepas tendon atau yang disebut dengan tenotomi. Prosedur ini biasanya melibatkan memotong tendon dan memungkinkan untuk menarik kembali menuju ke persimpangan otot dan tendon. Nah, ini biasanya ada dua pelapis nanti, pelapis yang berhubungan dengan tendon langsung, satunya ialah otot. Operasi dilakukan biasanya ialah pada tempat-tempat pelekatan tendon. Ya. Tendon ialah berada di antara otot, kemudian sambungan tendon, satunya tulang. Nah, ini dimanapun itu letaknya itu bisa dilakukan dengan operasi tendon rilis. Nah, di sini salah satunya ialah bisa pada elbow, bisa pada shoulder, pinggul, atau hip, kemudian knee, atau ankle. Yang penting semuanya ialah tendon. Kenapa dilakukan pemilihan pengobatan tendon rilis? Salah satunya ialah sebelum dilakukan pembedahan, itu biasanya dilakukan tindakan konservatif terkait dengan permasalahan otot, dan permasalahan otot tersebut tidak bisa dirubah atau tetap dengan kondisinya. Nah, ini biasanya contoh kalau emang dia terjadi kontraktur yang sudah mengalami yang sudah signifikan, misalkan jadi otot yang mengalami penulangan atau kontrakturnya sudah berlebihan. Nah, ini tindakan konservatif ini biasanya tidak bisa dilakukan, terus dilakukan tindakan tendon resesif tadi, tendon rilis. Kemudian di dalam upaya konservatif, nah di sini harus ada pemandu. Nah, pemandunya ini salah satunya ialah fisioterapis bagaimana melakukan stretching, penguluran, yang bisa membuat perpindahan atau penguluran otot yang jadi permasalahan pada tendon. Kemudian ada juga beberapa yang memberikan resep terkait dengan penyindaran rasa sakit. Dan ini biasanya sesama profesi lain, begitu perawat maupun dokter. Kemudian diperlukan waktu istirahat. Nah, ini istirahat ini biasanya kalau emang dia cederanya dalam tanda kutip baru atau cedera ulang, ya fase istirahat ini juga diperlukan. Kemudian bisa dilakukan dengan pengobatan dalam tanda kutip dengan pemberian kompres, yaitu dengan es. Nah, ini biasanya cukup untuk meringankan otot yang mengalami kekakuan atau spasme. Nah, ini yang biasanya banyak orang itu sering terjadi. Berikutnya di dalam tindakan pembedahan, nah, dalam tendon rilis memungkinkan otot bawah atau otot atas untuk meregangkan dalam keadaan rileks. Kemudian tendon rilis dapat dilakukan dengan anestesi yang sifatnya lokal atau umum atau general, tergantung pada kondisi lokasi dari otot yang menyatu pada tendon. Biasanya orang pasien yang pernah dilakukan operasi itu biasanya 1 hari semalam di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
terkait dengan pemulihan, salah satunya ialah tindakan anestesi. Jadi ada dikasih waktu jeda 1 hari terkait dengan kontrol dari anestesi. Kemudian di dalam perawatan, nah ini juga perlu kita memahami terkait dengan luka bedah. Nah ini biasanya dari tim profesi lain dia menggunakan antibiotik. Mengapa menggunakan antibiotik? Salah satunya ialah mencegah terjadinya infeksi. Kemudian dikasihkan dengan perban, ya dibalut dengan perban, atau dengan penggunaan brace atau alat bantu yang dipasang untuk mencegah gerakan yang berlebihan. Nah ini adalah salah satu fiksasi ya, supaya gerakan yang terjadi pelukaan itu tidak terlalu over. Berikutnya ya diperlukan kunjungan follow up sekitar 2-3 minggu setelah operasi dijadwalkan. Ini memastikan bahwa ototnya semakin baik, tidak mengalami kelemahan otot, stabil, kondisinya baik, dan balasnya juga baik. Kemudian untuk kondisi yang lebih baik, ini memerlukan beberapa bulan sebelum si pasien bergabung kembali ke aktivitas yang mereka senangi atau kegiatan sosial, baik itu olahraga, kemudian bekerja, dan lainnya. Itu butuh waktu beberapa bulan. Tapi untuk observasi, nah ini 2-3 minggu. Bisa dilihat, ini contoh tendon release. Kursor saya terlihat, Mos? Terlihat, Pak. Oke. Bisa Anda lihat untuk gambar yang pertama. Ini adalah persambungan antara tendon. Lihat ada lapisan yang berwarna merah, satunya yang berwarna putih. Yang berwarna merah ini bisa Anda lihat terkait dengan adanya penggelembungan ya pada daerah otot. Nah, ini persambungan dari sarkomernya. Ini menggelembung, kemudian dia tidak bisa elastis. Kenapa? Karena terhambat oleh jaringan pelapisnya yang lebih kecil atau lebih kencang. Nah, pada jaringan pelapis yang putih yang lebih kencang ini kemudian dikendorkan. Nah, ini makanya disebut dengan rilis, dilakukan insisi atau penyobekan. Kemudian arah dari sobekan diarahkan ke arah atas dan bawah. Nah, di sini organ yang berwarna merah ini atau muskelnya setelah dirilis lapisan pelindung yang berwarna putih, nah ini akan berubah tendonnya menjadi lebih bebas gerakannya dan friksi gesekan juga akan terkurangi. Nah, inilah salah satu fungsi dari tendon rilis. Apa peran fisioterapi? Nah, di sini peran fisioterapi sangat penting. Salah satunya ialah untuk membentuk pasien serta membangun kekuatan. Karena di sini pasti akan terjadi luka insisi. Kemudian mengajarkan fleksibilitas dan belajar bagaimana mencegah cedera ulang. Berikutnya, tendon release memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan kebanyakan orang akhirnya akan kembali ke fungsi semula terhadap penggunaan otot-otot yang mereka perlukan. Dan ini salah satu indikasinya ialah beberapa kondisi yang mengalami kontraktur misalnya. Berikutnya untuk tujuan pelepasan tendon di sini adalah untuk mengidentifikasi dan pembedahan, menghapus reseksi wilayah mereproduksi gejala sekaligus memiliki jaringan sekitar yang normal. Nah, ini jaringan seharusnya normal karena lapisan tadi itu terlalu kuat, terlalu kencang, maka jaringan yang berwarna merah tadi tidak bisa keluar masuk sehingga antar gesekan terganggu. Nah, antar gesekan terganggu terus-menerus maka akan terjadi fase inflamasi. Pada fase inflamasi ada tumor, dulur, kalor, fungsiosa, di mana dalam melakukan aktivitas itu biasanya akan terjadi nyeri. Berikutnya untuk tendon rilis biasanya dilakukan untuk meringankan ya
dari otot yang mengalami kontraktur, atau dari istilah lain meringankan otot yang mengalami kontraktur dan mengurangi iritasi gesekan. Ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Indikasi tendon rilis dapat digunakan untuk memperbaiki kontraktur, kemudian relaksasi otot, kemudian mengobati teres elbow, misalkan pada lateral epicondylitis. Nah, ini adalah indikasi yang biasanya terjadi pada bagian-bagian dari tendon, di mana tendon itu ialah sebagai penguat berada pada titik fulcrum yang kuat, yaitu pada origonya. Oke, itu ialah pada tendon rilis. Berikutnya kita menuju ke tendon lengthening. Ya. Di dalam tendon lengthening, kalau tadi tendon rilis berarti tendon yang dibebaskan terhadap suatu gencetan ya dari tendon yang lain, misalkan tadi sheath-nya. Tapi kalau di sini ialah upaya tendon itu diperpanjang. Ya. Oke, di dalam tendon lengthening ini adalah ada istilah memotong setengah jalan tendon di 2 titik dan memotong di tengah tendon. Nah, ini adalah untuk prosedur dari tendon lengthening. Jadi bisa insisi di 2 lateral atau medial atau 1 di medial. Kemudian dilakukan pemotongan. Latar belakang dilakukan tendon lengthening salah satunya ialah adanya kontraktur pada otot. Nah, ini kekakuan biasanya terjadi ialah pada setelah cedera. Terus juga adanya spastisitas. Ya. Kalau yang spastis itu akan berarti terjadi kontraktur. Ini ialah untuk gangguan pada saraf. Ini biasanya terjadi pada cerebral palsy, stroke, dan spastisitas ini selalu ada. Tergantung dari tipenya atetoid, flaccid, atau yang lainnya. Kemudian ini contoh terkait dengan tendon lengthening. Bisa Anda lihat di figur A, gambar A. Di sini ada 3 tempat dalam melakukan insisi. Ya. Ini ada garis 3. Kemudian gambar B. Nah, di sini ada pemotongan tendon, di mana garis tengah tidak dipotong, garisnya lurus, tetapi kiri kanan dipotong. Terus berikutnya untuk gambar yang C, di mana di sini terjadi fase healing terkait dengan perbaikan tendon. Jadi nanti tendon akan menyatu ya sesuai dengan proses perbaikan healingnya. Pemanjangan tendon ini biasanya dilakukan pada yang paling sering yaitu pada atlet. Ini di luar negeri ya, di Indonesia jarang. Kemudian pada otot-otot besar, khususnya gerak fleksi atau kelompok otot flexor. Kemudian kaki bawah cerebral palsy yang sifatnya ialah idiopatik. Berikutnya ialah untuk perbaikan tendon. Dalam perbaikan tendon, ini yang pertama, tendon yang diperbaiki ada insisi sesuai gambar yang C tadi, memiliki bekas luka.
Kemudian kekuatan bekas luka tergantung pada proses penyembuhan jaringan, cepat tidaknya untuk sembuh. Nah ini biasanya tendon harus bergerak selama sekitar 4 minggu atau 1 bulan masa penyembuhan berlangsung. Kemudian jika tendon ini memang benar sembuh, cukup kuat, nah ini biasanya aktivitasnya bisa ditambah. Kemudian berikut beberapa protokol terkait dengan tendon lengthening yang pokok. Yang pertama ada 3 fase. Fase pertama ialah fase protektif dan healing. Yang kedua fase recovery. Yang ketiga ialah fase kembali ke aktivitas semula. Untuk protektif dan healing, nah ini mulai dari post op 0 sampai 2 minggu, terus kemudian untuk fase recovery 2 sampai 6 minggu, kemudian untuk fase ke pengembalian fungsi itu bisa sampai ke 8 minggu, berarti bisa sampai 2 bulan. Kemudian untuk fase 1 di dalam protektif dan healing, yang pertama goalnya ialah 1, selama 2 hari atau setiap 2 hari, setiap waktu, yaitu penggunaan boot, ya, penggunaan sepatu atau brace. Nah, ini. Kemudian yang kedua, untuk kontrol nyeri dan penurunan pembengkakan biasanya dengan menggunakan posisi elevasi, kemudian penggunaan es untuk nyerinya. Jadi es ini bukan berarti es langsung ditempelkan, tidak, harus ada media lain. Misalkan pakai handbag, kemudian pakai plastik, dikasih handuk. Ya. Dan yang satunya ialah perlunya adanya medikasi. Dan medikasi ini ialah salah satunya untuk mengurangi adanya infeksi. Kemudian, ini dibutuhkan waktu yang optimal terkait dengan perbaikan kondisi masa penyembuhan. Kemudian bisa melakukan aktivitas yang secara halus, ya, terkait dengan pergerakan lingkup gerak sendi. Kemudian dengan menggunakan sepatu, nah ini tetap pergerakannya ialah dengan weight bearing sesuai dengan toleransi pasien. Nah ini ialah fase protektif di mana nyerinya masih tinggi, kemudian bengkaknya masih terlihat, terus kemudian harus pula dengan medikasi. Kita juga perlu mempertimbangkan dari profesi lainnya juga ikut membantu dari proses perbaikan healing pada kondisi ini. Apa langkahnya? Langkahnya ini ialah dengan weight bearing, ya, sesuai dengan toleransi dengan menggunakan sepatu. Ini salah satunya ialah untuk memproteksi dari luka insisi. Kemudian posisi kaki elevasi bisa 23 jam per hari. Kemudian bisa dengan menggunakan kompres, ya, es. Nah, ini bisa diletakkan di ini sebagai kontrol nyeri dan bengkak. Nah, ini biasanya dengan menggunakan ice bag, ya, dan untuk mengurangi aktivitas, fokus di dalam istirahat. Kemudian penggunaan obat-obat anti nyeri, nah ini bukan kita, ini adalah dari profesi lain, bisa dari perawat atau dokter. Nah ini kita yang 1, 2, 3, jadi yang untuk penggunaan boot untuk proteksi, elevasi, terus kemudian mengurangi nyeri dan bengkak. Berikutnya ialah 2-3 minggu ada protokol untuk gerakan aktif, yaitu dengan memulai ankle gerakan dorsifleksi atau plantar fleksi, atau gerakannya naik turun, ya, dengan sepatu tadi atau spin minimal 5 menit dalam sehari.
Berikutnya ialah fisioterapi bisa melakukan atau memulai juga dengan assisted room exercise. Jadi melakukan latihan dengan bantuan terapis. Jadi tidak aktif dia sendiri. Misalkan kakinya dipegang, kemudian digerakkan, mobilisasi scar tisu. Nah, ini bisa. Kemudian bisa dilakukan pemasangan kompres, bisa bentuknya stocking. Ya, stocking itu kayak kain yang ketat panjang. Jadi biasanya digunakan untuk kontrol dari pembengkakan. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan S atau dengan posisi elevasi. Nah, ini 16 jam per hari. Nah, ini monggo dari 16 jam per hari ini bisa ditentukan kalau dia pakai S, kalau emang dia sudah mulai dalam tanda kutip terjadi anestesi atau mati rasa, ya dilepas S-nya, jangan ditempel terus seperti itu. Tapi ingat, dalam penampilan tidak boleh pada jaringan yang mengalami perlukaan. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Kalau langsung di incisi tidak boleh. Karena itu bisa juga nanti menyebabkan infeksi. Karena air punya sifat, dia menyerap dan bisa masuk ke jaringan. Maka hindari air masuk di dalam jaringan yang mengalami perlukaan. Nah, ini. Dan di sini ada maintain shower bath do not immerse in water. Nah, ini tidak boleh dilakukan terkena air. Ya, ini untuk komplit bisa waktu 2 minggu, jangan sampai terkena air. Nah, berikutnya untuk fase yang kedua, di sini ada recovery 2 sampai 12 minggu. Goalnya apa? Goalnya ialah mengembalikan ke pola jalan yang normal. Kemudian kontrol nyeri dan pembengkakan. Kemudian percepatan fungsional untuk peningkatan lingkup gerak sendi. Ini. Langkahnya yang pertama ialah dengan menggunakan sepatu atau brace atau boot. Nah, ini bisa dilakukan dengan pelan-pelan, halus, nyaman, bisa dilakukan di rumah untuk peningkatan aktivitas di luar bed, misalkan seperti itu. Kemudian fisioterapi juga memberikan home program pada pasien terkait bagaimana melatih pola jalan normal dengan minimal terjadinya nyeri dan mengurangi pembengkakan. Nah, ini fisioterapi harus bisa. Nah, ini biasanya dasar makanya proses patologi baik itu jaringan lunak maupun jaringan keras dipelajari. Kemudian bisa dilakukan dengan static balance. Ya, ini ada aktivitas balance sesuai dengan toleransi pasien. Kemudian untuk waktu 4 minggu, Anda bisa lakukan dengan pasif dorsifleksi, ya, secara nyaman, halus, ya, dan enak. Kemudian bisa juga diberikan latihan resistance band level 1. Kemudian bisa juga diberikan dengan modalitas yang sifatnya kontinu, misalkan manual untuk nyeri, misalkan bisa desensitization, dan satunya ialah mobility scar. Mobility scar itu memberikan tekanan dari beberapa area yang perlukaan. Dengan kita memberikan tekanan, kita mengetahui nanti ada bengkak atau tidak, bengkaknya kronis atau akut. Nah, dari kita melakukan tekanan pada daerah sekitar luka, itu sebenarnya juga memberikan sirkulasi darah juga akan menjadi lebih baik. Berikutnya untuk fase ketiga, yaitu kembali ke fungsi 6-8 minggu. Goalnya apa? Targetnya ialah terjadi peningkatan terhadap mobilitas fungsi. Ya. Terus kemudian peningkatan ambulasi berpindah tempat, yaitu dengan menggunakan jarak. Jadi
berpindah tetapi dengan penambahan jarak. Kemudian penguatan strengthening dan penambahan ROM sesuai batas limit. Jadi batasannya ialah nyeri. Berikutnya ialah untuk fase 6 sampai 8 minggu di sini ialah bisa dilakukan percepatan progresi resistive exercise. Ini juga sesuai dengan toleransi pasien, fokus untuk gerakan kontrol eksentrik. Gerakannya plantar fleksi. Berikutnya ialah progress close chain activity. Berikutnya ialah progress program untuk berjalan, di mana minimum 15 sampai 20 menit dengan kontrol yang lebih baik, walaupun dengan single leg to rest dengan menggunakan satu kaki. Nah, ini adalah tadi fase-fase di mana kita bisa melakukan treatment kondisi pada tendon lantai. Jadi ada fase 1 yaitu untuk protect dan healing, kemudian fase 2 untuk recovery, kemudian fase yang ketiga ialah kembali ke fungsi. Fisioterapi di dalam memberikan ayanan pada tendon lengthening bisa dimulai, bisa dari awal, ya, atau dimulai dari fase masa healing, yaitu 2 sampai 3 minggu setelah pos operasi. Kemudian fokusnya apa? Fokusnya ialah pada gerak dan pertama terjadinya pembengkakan. Jadi kita bisa melakukan manajemen, ya, fisioterapi dan 2 sampai 3 minggu. Berikutnya ialah melatih pola jalan. Setelah pola jalan ialah penguatan. Nah, tentunya disesuaikan dengan pola jalan yang lainnya. Kemudian beberapa komplikasi yang terjadi pada tendon lengthening. Jika tendon lengthening tidak terlalu lama digerakkan atau imobilisasi, maka tendon tidak akan memanjang. Dan ini berakibat apa? Melemahnya otot dan gangguan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, jika terjadi operasi mengulang atau berulang-ulang, maka jaringan parut akan menyebabkan akan lebih kaku, tendonnya lebih kaku dan kehilangan elastisitas. Berikutnya untuk kelemahan otot akibat imobilisasi dan masalah gangguan fungsi. Nah, ini kalau dia terlalu lama imobilisasi ya sudah, fleksibilitasnya terganggu, jadi kelemahan otot, gangguan sirkulasi, kemudian recuperasinya juga akan tidak bertambah. Perubahan dalam satu kelompok otot dapat mempengaruhi keseimbangan dari otot-otot lain. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian latihan, nah ini latihan juga perlu diperhatikan. Yang pertama ialah menunggu masa imobilisasi selesai. Nah, ini imobilisasi tendon penting untuk penyembuhan yang sangat tepat. Jadi fase istirahat itu penting. Makanya jenengan paham terkait dengan kondisi patologi pada jaringan lunak maupun jaringan keras. Kemudian overlengthening, terjadi pemaksaan perpanjangan otot. Nah, ini juga bisa mengakibatkan pengulangan operasi dan kelemahan otot juga akan terjadi. Berikutnya, keuntungan dari tendon memanjang adalah bahwa hal itu dapat memperbaiki masalah ortopedi tertentu, misalkan otot dan sendi, dan kelenturan tanpa merusak saraf atau motoriknya. Ini adalah yang pertama. Oke, itu tadi beberapa manajemen fisioterapi terkait dengan tendon rilis
dan tendon lengthening. Jika ada pertanyaan, silakan, monggo. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bagus. Ya, sekarang saya nanya. Oke, apa perbedaan dari tendon iris dan tendon lengthening dari segi struktur anatomi? Monggo, silakan. Yang bisa jawab. Izin menjawab, Pak. Monggo, Mas Lalu. Kalau tendon Kalau tendon rilis tadi, prosedur pembedahan untuk memotong melalui ataupun melepas di bagian tendon. Kalau yang tendon lengthening itu memotong setengah jalan tendon di antara dua titik. Itu, Pak. Oke, bagus. Oke, berikutnya apa fungsi pelapis yang berwarna putih atau set itu dibebaskan dari tendon yang mengalami kontraktur? Siapa yang bisa menjawab? Ini yang tendon rilis ya. Ayo mungkin Mbak Anissa, Mbak Ferawati, ayo monggo. Ngomongnya Wih, mungkin komik sih. kan Tapi ya. kayaknya sudah demonstrasi gini-gini tuh. Nah, ayo. Iya. Di insisi supaya nggak ngejepit tendonnya itu Pak yang ngebengkak di ujungnya. Yang warna merah itu Pak. Oke, bagus, bahasanya dibuat halus, bukan ngejepit ya, mengurangi gesekan ya. Oke, bagus. Lanjut, berikutnya. Di dalam tendon lengthening ya, ada berapa fase yang harus dilakukan fisioterapi di dalam melakukan tindakan fisioterapi. Fasenya meliputi apa saja? Monggo yang lain. Sekali lagi terima kasih yang sudah on kamera. Anda sudah sesuai yang diharapkan prodi. Ya. Yang lain monggo Anda sudah dewasa ya. Tidak perlu diingat-ingat. Ya. Ayo. Ada 3 fase. Fase pertama fokusnya ngilangin odem sama nyeri. Terus yang kedua itu fokusnya yang saya ingat supaya luka atau insisinya nggak kena air selama 6 minggu. Terus yang fase ketiga itu gait training. Ya. Oke. Itu secara apa namanya urut-urutannya. Oke, good. Terus untuk fasenya, yang pertama yang untuk fase protect dan healing. Apa peran fisioterapi kira-kira di situ?
Ayo. Ayo Mbak Kalisa, Aprilia, Elsafira, ayo yang nongol. Saya senang kalian nongol. Ayo. Ayo. Jadi kalau menurut untuk protek itu Pak, menurut saya itu menggunakan modalitas fisioterapi yaitu seperti TENS, kemudian MWD, SWD, infrared seperti itu Bapak. Oh, oke, enggak apa-apa ya menurut kamu ya. Nah, tapi itu berbahaya bagi yang pos operasi. Ya, karena di situ ada pelukan baru, heating. Ya, heating tidak boleh karena itu termasuk dari fase inflamasi yang baru. Ya. Jadi langkah kita tidak menggunakan EPA, ya, itu termasuk EPA electrophysical agent. Yang kita gunakan ialah satu kontrol nyeri, yang kedua ialah kontrol terjadinya pembengkakan, yaitu dengan menggunakan tadi posisi elevasi, misalkan dengan menggunakan boot atau sepatu. Terus kemudian Anda boleh pakai kompres es, boleh, tetapi tidak boleh di area luka atau yang diperban, tidak boleh. Karena itu nanti kalau airnya ada infeksi, ada bakteri, ada kuman, nanti tidak jadi, malah terjadi infeksi di permukaannya. Jadi kalau ngasih di area di bawahnya atau di atasnya, bisa dikasih dengan ice bag seperti itu. Tapi dikasih batas, jangan airnya menetes pada luka injisinya. Seperti itu. Oke. Bagus. Nah, tidak apa-apa. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan. Ayo, tak kasih kesempatan. Bapak izin bertanya untuk yang praktikumnya. Itu bukan pertanyaan. Oke, ya untuk praktikumnya nanti akan kita buatkan skenario. Dari skenario itu Anda memasukkan status klinis, persiapkan softwarenya status klinis. Terus kemudian dari di situ Anda bisa melakukan dengan tulis tangan, skenario dimasukkan di dalam status klinis. Dari status klinis, kemudian Anda PDF-kan, difoto, dibuat PDF seperti itu, ya, untuk menghindari plagiarisme. Ya, jadi murni tulisan tangan Anda sendiri nanti semua. Wah, ini Mas Lalu Wahid ini menyalahi aturan ini. Wah, bahaya ini ya. Enggak, Pak. Mereka posisi di mana ini? Rumah teman, Pak. Rumah, Pak. Rumah teman boleh Bapak Ibunya, yo. mati lampu, Pak. Hati-hati ya. Apalagi mati lampu. Wah, ini ya. Yes, pokoknya jaga diri masing-masing ya. Ingat tugas kalian di sini kuliah sampai selesai ya. Itu pertanggungjawabkan ya. Oke, itu Mbak untuk praktikumnya ya. Jadi nanti tugasnya individu, terus kemudian dimasukkan di status klinis dari skenario, terus kemudian Anda melakukan proses fisioterapi. Lanjutnya ialah dari yang Anda tulis tangan, Anda buat foto, dibuat jadi PDF, seperti itu aja. Jadi lebih ringkas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Hati-hati di belakangmu ada putih-putih itu, siapa itu? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu aja? Iya, Pak. Sebenarnya sudah cukup, Pak. Oke. Jika sudah cukup, maka perkuliahan bisa kita akhiri. Ya, seperti itu. Nanti skenario saya buat dengan menulis di dalam status klinis. Ya.
Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih yang sudah on kamera, ya. Ada sudah sesuai dengan anjuran body, ada sudah besar, saya tidak perlu mengingatkan lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live. Oke, ya.